Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang makna iman kepada qada dan qadar, yang mana beriman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Nah, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib tentunya untuk beriman kepada qada dan qadar Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada qada dan qadar, baik itu ketetapan yang baik maupun yang buruk. Dan tidaklah ia beriman sebelum mengetahui bahwa sesungguhnya apa saja yang sudah dipastikan akan menimpanya tentu tidak akan meleset dari dirinya, dan sesungguhnya apa saja yang dipastikan meleset darinya pasti tidak akan menimpanya. Nah anak-anak, hadis di atas menyebutkan bahwa ada takdir baik ataupun takdir yang mungkin tidak kita sukai atau takdir buruk. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa mampu untuk menyiapkan diri serta mental untuk menyambut bukan hanya suatu ketetapan yang diberikan kepada manusia dalam keadaan baik saja, akan tetapi manusia juga harus mampu mempersiapkan diri apabila ditakdirkan suatu keadaan yang kurang baik. Manusia akan lebih mudah menerima jika dirinya diberi keadaan takdir yang baik seperti mendapatkan rezeki yang melimpah dan lain sebagainya. Namun manusia akan susah menerima takdir baginya dalam keadaan buruk atau sebagai musibah dan cobaan. Karenanya, seringkali manusia frustasi dan menempatkan prasangka buruk kepada takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Sejatinya, manusia mampu membuat rencana yang hebat, mampu merencanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan dengan detail dan rinci. Akan tetapi, sebagus-bagusnya rencana manusia ketika Allah tidak meridhoi rencana itu terjadi, manusia tidak mampu berbuat apa-apa tentunya. Mau tidak mau, kita harus menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Musibah bisa saja menimpa kepada siapa saja, terserah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saja anak-anak, ketika seorang pedagang yang berjualan dari siang sampai malam, dirinya telah bekerja keras serta mempunyai perhitungan bahwa ketika hari itu akan sangat ramai. Namun karena hujan lebat seharian, alhasil jualannya pun sepi dan tidak laku. Kebanyakan muslim ketika ditanyai apa yang mereka cari dalam hidup ini, mereka selalu menjawab mencari ridha Allah, karena mereka ingin mendapat ridha Allah. Akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridha Allah bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk mereka lakukan. Karena subjek utama ridha Allah adalah diri mereka sendiri yang harus ridho kepada Allah, bahkan kemudian Allah ridho adalah hal yang otomatis. Karena tidak mungkin kalau mereka ridho dengan takdir Allah, lalu Allah tidak meridhoi. Semua manusia di muka bumi ini bisa jadi Allah meridhoi dan menerima amalan kita, bisa jadi juga tidak, kecuali beberapa orang yang dijamin masuk surga oleh Allah seperti Rasulullah. Selain itu, semua manusia di dunia ini kedudukannya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah sibuk mencari ridha Allah. Akan tetapi kitalah yang harus terus-menerus ridho kepada Allah, karena rumusnya adalah rodiyatan marodiyah, bukan terbalik, marodiyatan rodiyah. Jadi kitalah yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hidup kita. Maka jika kita ridho dan terus ridho, efeknya pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang disebut kita ridho kepada Allah adalah ridho kepada setiap aplikasi Allah dalam hidup kita. Misalkan jantung kita berdetak, menandakan bahwa Allah mempunyai urusan dengan jantung kita, dan kita harus ridho dengan nikmat demikian. Sebagaimana pohon, binatang, dan alam ini adalah 100% ekspektasi dari ridho. Oleh karena itu, temukanlah ridho, karena manusia adalah makhluk yang diberi akal untuk mengambil jalan dari kehidupan.
Maka setiap hari manusia harus menemukan yang mana saja dari perilaku kita ini yang diridhoi oleh Allah dan mana saja yang tidak diridhoi, termasuk yang mana perilaku kita yang mencerminkan ridho kepada Allah dan mana yang tidak. Itulah ukuran hidup. Kesimpulannya yaitu bahwasanya pada pembahasan ini adalah ketika umat muslim dunia ini telah mengaplikasikan ridho untuk diridhoi, maka akan terciptanya hati yang senantiasa ikhlas kepada setiap ketentuan Allah, qada dan qadarnya Allah, serta kita menjadi hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah karena mendapat ridha Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai untuk bersyukur atas nikmat Allah dengan segala takdirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.